Pemirsa, jika keluarga Alvaro telah menanggung duka selama 9 bulan, setapak keluarga Muhammad Kenzi Alfarizi di Jambi telah mengakar selama 3 tahun menanti Kenzi kembali. Kenzi dilaporkan hilang di lingkungan tempat tinggalnya. Segala upaya telah dilakukan orang tua dan keluarganya, namun Kenzi tak kunjung ditemukan. Muhammad Kenzi Alfarizi dinyatakan hilang saat usianya 3 tahun. Paman Kenzi, Muhammad Fadli, yang saat ini menunggu rumah orang tua Kenzi di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi, menyebut keponakannya itu tiba-tiba hilang dan tak kembali saat bermain di depan rumahnya di pinggir jalan raya, tidak jauh dari ibunya, Firda Muslimah, yang saat kejadian sedang berjualan kue di depan rumah. Saat Kenzi hilang, seorang saksi mata yang juga tetangga Kenzi menyebut seorang perempuan membawa Kenzi naik sepeda motor. Sejak 3 tahun lalu hingga saat ini, keluarga telah berusaha mencari keberadaan Kenzi, termasuk melapor ke polisi setempat. Atas kasus hilangnya Kenzi yang tak kunjung ditemukan, polisi kembali membentuk tim untuk menemukan Kenzi. Waktu itu ibunya jualan, kan lagi ngelayanin anak-anak SD itu jajanan lah. Terus ya lengah dikit, tahu-taunya ponakanku sudah tidak ada lagi. Bulan 11 tahun 2022 tanggal 1. Oh, padahal cuma ditinggal jualan di depan rumah ya? Iya, udah jauh, udah palingan 5 meteran lah. Emang kejadian itu singkat, orang pun tetangga-tetangga udah ada nih orang yang bawa si Kenzi itu, atau orang-orang yang mencurigakan lah sekitar sini. Dan kejadian tuh tidak ada. Cewek lewat, katanya dia nengok Kenzi itu, dia bawa, aku kira katanya masih saudara dia, katanya, makanya aku katanya tidak ada begitu dihiraukan, katanya. Naik motor. Pemirsa, kembalinya seorang anak yang hilang adalah jawaban atas doa yang tak terputus. Namun di saat yang sama, beberapa keluarga lain masih hidup dalam penantian yang menyesakkan, bertanya kapan buah hati mereka akan kembali. Seperti yang terjadi pada keluarga Kenzi yang jejaknya raib 3 tahun lamanya. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom Ibu Firda Muslimah, ibunda dari Kenzi, dan juga Komisioner Kompolnas Khairul Anam. Selamat malam, Ibu Firda dan juga Mas Anam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung. Baik, salam sehat juga. Saya ke Ibu Firda dulu. Bu Firda, kami turut empati atas hilangnya anak Ibu Firda, yaitu Kenzi. Semoga segera ada kabar baik dari upaya pencarian selama ini. Setelah 3 tahun menunggu kabar, Bu, beberapa hari lalu Ibu juga dipanggil kembali oleh pihak kepolisian. Lalu apa yang disampaikan terkait dengan pencarian anak Ibu? Ya Bu, kalau terkait pencarian itu tidak bisa kami sebutkan di sini, Bu. Baik, tapi saat dipanggil apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian? Ya, pihak polisi terus berusaha mencari Kenzi. Adakah kemudian pihak kepolisian meminta bukti baru misalnya, atau menceritakan kembali bagaimana kronologinya dan sebagainya? Ya, menceritakan kembali kronologinya, Bu. Diusut lagi dari awal kan, Bu. Baik, saya ke Mas Anam. Mas Anam, bagaimana sebetulnya polisi menindaklanjuti laporan anak hilang, karena ada yang cepat ditindaklanjuti, bahkan berhasil ditemukan dalam waktu yang tidak lama, tapi ada juga yang sudah bertahun-tahun tidak diketahui perkembangan pencariannya. Ya, yang pertama-tama kami juga turut empati terhadap keluarga Kenzi. Semoga dalam waktu nggak terlalu lama bisa jelas duduk perkaranya, informasinya, dan bisa diketemukan. Nah, yang kedua begini, memang kalau kita lihat kronologi, karena kami juga cek di kepolisian sana, itu ketika tahap-tahap awal memang dicari, ya, terus habis itu memang berbagai hambatan yang ada. Tapi kabar baiknya adalah baru beberapa hari yang lalu dibentuk tim khusus oleh Polda Jambi untuk menelusuri kembali.
Tim khusus ini perintah langsung dari Polda, makanya mungkin Ibu kemarin dipanggil. Mungkin juga untuk mempersiapkan lagi tim khusus ini bekerja. Lah, memang kasus penculikan ini harus kerjasama bareng. Nggak mungkin kepolisian sendiri, tapi juga harus melibatkan keluarga dan masyarakat. Karena memang ya khas gitu ya, kasus orang hilang, kasus penculikan ini kalau polisi melakukannya sendiri juga nggak akan maksimal. Oleh karenanya mohon pada pihak keluarga dengan adanya tim khusus ini itu bisa kerjasama dengan baik, ya kalau ada hambatan silakan juga berkomunikasi dengan Kompolnas. Kami akan ngawasi kasus ini, kerja tim ini. Mas Anam, tentu kita apresiasi karena pihak kepolisian sudah mulai membentuk tim baru begitu ya, tim khusus yang sebelumnya ini memang sudah hilang 3 tahun yang lalu untuk pencarian Kenzi. Nah, melihat dari kasus hilangnya anak Bilkis yang viral di media sosial seminggu kemudian ditemukan, sementara masih banyak kasus lain yang tidak viral dan belum ditemukan seperti Kenzi ini, apakah harus viral dulu baru ditindaklanjuti dengan serius? Sebenarnya kalau ditindaklanjutin ya, salah satu yang membuat kendala itu memang kalau kita belajar dari berbagai kasus penculikan itu, penculiknya ini memang mencari waktu-waktu yang pengawasan orang tua atau orang dewasa lemah. Atau juga di tempat-tempat yang CCTV dan sebagainya juga lemah. Oleh karenanya ketika ini ditelusurin, lah itu ada yang bisa cepat, ada yang memang butuh waktu. Lah lepas dari itu semua, ya kita dorong tim khusus ini agar kerjanya profesional, gitu. Dan tahapan-tahapannya, apapun informasinya harus dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Karena tanpa melibatkan keluarga akan sangat susah. Baik. Saya kembali ke Ibu Firda. Bu Firda, polisi telah membentuk tim khusus pencarian Kenzi, Bu Firda, yang berasal dari beberapa Polres hingga melibatkan Forkopimda di situ. Nah, apakah ini menjadi semangat baru bagi pihak keluarga agar Kenzi bisa segera ditemukan? Ya benar Bu, kami seperti mendapat harapan baru lah Bu. Soalnya si Bilkis itu kan ditemukannya nggak jauh dari daerah kami Bu. Kami berharapnya anak kami juga bisa ditemukan seperti Bilkis. Kalau boleh kami bertanya lagi terkait dengan bagaimana hilangnya Kenzi di hari itu, Bu Firda, seperti apa ceritanya? Ya Bu, pada saat itu Kenzi lagi main Bu di depan rumah. Ya saya lagi jualan di dekat situ juga. Memang saya sebagai orang tua yang lalai Bu. Saya saat Kenzi lepas dari pengawasan saya itu pun tidak lama Bu. Saya melayani pelanggan. Sebentar, saya lihat lagi Kenzi udah nggak ada Bu. Saya itu pun langsung cari dan warga pun langsung turun bantu cari. Tapi Kenzi tidak ditemukan Bu. Jarak Kenzi dengan Ibu kira-kira berapa jauh saat itu Bu? Kira-kira kurang lebih 5 meter Bu. 5 meter? Ya kurang lebih 5 meter Bu. Baik, Bu Firda, pada saat kejadian kemudian Anda tadi katakan bahwa ada pihak yang melihat gitu ya, ada saksi mata di situ yang melihat yang membawa Kenzi? Iya Bu, tapi sayangnya itu cuma satu saksi mata Bu. Itu pun melihatnya dari belakang karena dia kebetulan lewat di situ Bu. Siapa yang melihat ini dan apakah tidak curiga Bu saat itu Kenzi dibawa oleh orang tidak dikenal begitu? Ya salah satu warga kami juga katanya, saya kira itu keluarga Kenzi yang ingin bawa Kenzi main katanya. Jadi saya tidak terlalu merhatiin katanya. Yang membawa Kenzi ini seperti apa Bu penampilannya? Menurut saksi itu perempuan Bu, perempuan pakai masker.
pakai baju tidur. Baik, cerita soal kronologi ini Ibu sampaikan kembali kepada pihak kepolisian, Bu, terkait ciri-ciri seperti apa dari pelaku yang diduga membawa Kenzi ini. Ya, Bu, benar. Baik, saya kembali ke Mas Anam. Mas Anam, setelah adanya titik terang dari kasus Bilkis yang berhasil ditemukan di Jambi dan Kenzi ini kan juga hilangnya di Jambi begitu ya. Mungkinkah ada keterkaitan dalam sindikat penculikan anak yang sama? Iya, seperti kasus-kasus penculikan yang lain ya, terutama yang melibatkan anak-anak atau sasarannya anak-anak itu memiliki pola. Ya, satu memiliki pola dan biasanya polanya ini jejaringnya juga sama. Oleh karenanya dengan pengalaman kasus yang kemarin Bilkis tersebut, saya kira itu modalitas yang penting untuk menemukan pola dan siapa jaringannya. Karena biasanya ya jaringannya ada dan itu aja dan bisa di tracing gitu. Oleh karenanya momentum ini menjadi momentum baik untuk menunjukkan bahwa polisi punya komitmen yang tinggi gitu ya untuk menemukan Kenzi. Oleh karenanya mohon kita awasi bersama-sama dan mohon pihak keluarga juga bisa kerjasama maksimal agar segera ditemukan. Karena sekali lagi polanya sama, biasanya jaringannya juga sama. Gitu. Mas Anam, apakah perlu kemudian ditelusuri salah satu kelompok suku anak dalam di mana Bilkis ditemukan saat terakhir gitu ya, mengingat dari pengakuan Bilkis saat dia tinggal di sana itu terdapat beberapa anak-anak dan juga tersangka perantara adopsi anak yang juga berasal dari Jambi dan mengaku sudah 10 kali bahkan melakukan transaksi jual beli anak. Nah, bisakah ini menjadi pintu masuk? Bisa, sangat bisa. Ya, itu bisa jadi pintu masuk, itu bisa jadi pola, itu bisa jadi juga meretas jejaringnya. Ya, dan saya yakin peristiwa Bilkis kemarin juga melibatkan rekam jejak digital, oleh karenanya ya semua jaringannya harus dibongkar. Ini tidak hanya sekedar tindak pidana dalam konteks hak asasi manusia, tapi ini juga perdagangan manusia dan itu dikecam oleh seluruh umat manusia dalam doktrin hak asasi manusia. Oleh karenanya kita perlu komitmen serius untuk segera menemukan ini. Jadi jejaring yang ada di kasus Bilkis kemarin bisa jadi modalitas untuk membongkar semua atau siapa saja yang terlibat dalam perdagangan anak-anak ini. Karena itu polanya ada kok. Baik, saya kembali ke Bu Firda. Bu Firda, adakah yang ingin Ibu sampaikan ke anak Kenzi dan juga pihak kepolisian yang saat ini sedang mengupayakan pencarian Kenzi? Ya, Bu. Kepada para pihak kepolisian, bukan hanya kepolisian di sini, kami juga berharap kepada seluruh aparat kepolisian untuk mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya kasus penculikan anak ini, agar tidak ada lagi korban-korban lain, dan agar saya sangat berharap anak saya bisa kembali lagi ke pelukan saya, Bu. Baik, kita doakan bersama semoga ikhtiar dari pihak keluarga maupun juga pihak kepolisian yang saat ini sudah membentuk tim khusus bisa dapat segera menemukan Kenzi. Terima kasih Ibu Firda sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Prime Time News dan juga Mas Anam. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.